Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu. Karena setiap kami sepanjang malam kami boleh beristirahat Tuhan. Kau yang pulihkan segala kondisi kami Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami boleh diberi kesempatan untuk menikmati hari ini. Kami rindu untuk boleh mengawalinya dengan bertemu dengan Engkau, Allah Bapa kami pencipta langit dan bumi ini. Kami mau menghadap Engkau, memuji menyembah Engkau Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh mengenal, menyembah Engkau, Allah Bapa kami. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekalipun jalan-Mu yang kami hadapi tak terserami oleh pikiran kami, tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu memberikan yang terbaik, rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Engkaulah yang memimpin setiap jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan yang Kau tunjukkan dalam hidup kami. Dan kami rindu juga Tuhan, untuk boleh setia di hadapan-Mu. Selama kami masih diberi kesempatan untuk hidup, selama kami masih diberi kesempatan untuk bertobat, kami mau setia di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita menyanyikan satu pujian ini, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagimu arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Kita ulangi, jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan
bersamamu. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, tiada terduga kasihmu. Heran dan dahsyat bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Tuhan, penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengutamakan kehadiran-Mu dalam setiap aktivitas hidup kami Tuhan, hidup kami menjadi berarti, hidup kami menjadi penuh dengan tujuan. Inilah kami Tuhan, yang mencari hadiran-Mu, kehadiran-Mu Tuhan, yang mencari penyertaan-Mu Tuhan, dalam segala apapun yang menjadi aktivitas kami hari ini. Kami rindu Tuhan, untuk mencari Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau dalam segala apapun yang kami lakukan. Bahkan dalam mesbah doa pagi hari ini Tuhan, biar Engkau mendapati setiap kami hati yang mengucap syukur dengan tulus, hati yang memuji Engkau Tuhan, hati yang haus akan kerinduan hati kami Tuhan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Kami setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang rindu untuk semakin diperlengkapi dalam banyak hal, dalam pembentukan yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan, dalam setiap proses yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Ajar kami untuk melaluinya dengan penuh sukacita, ajar kami melaluinya untuk penuh dengan ucapan syukur,
karena kami tahu setiap waktu, setiap proses yang Engkau berikan itu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kami hikmat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Untuk apa yang boleh kami kerjakan, untuk apa yang boleh kami lakukan Tuhan. Biar itu semua menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami. Supaya apa yang boleh disampaikan pagi hari ini benar-benar berasal dari hati-Mu Tuhan. Bagi setiap kami percaya Tuhan. Pimpinan-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Sinta. Bu Erika. Tadi Bu Erika. Ya, keluar ya Bu tadi. Jaringan Bu? Enggak, ada gangguan di itu. Jadi aku matiin, aku buka lagi, hidupin lagi. Oh, iya. Baik Bu. Karena Bu Erika ada yang mau sharingkan Bu. Ini ada Bu Sinta bersama kita Bu. Oh iya, selamat pagi Bu Sinta. Selamat pagi, Bu. Ini baru pertama kali saya gabung, Ibu. Bu Sinta dari? Dari Dosen, Bu. Kementerian Perindustrian juga, Dosen Bu. dosen. Tapi saya belakangan ini jadi dosen selama 7 tahun terakhir ya, Bu. Di mana? Saya di Bogor, Bu. Oh iya. Oh iya. Aku Kenalkan suaranya Bu. Iya, kenalkan Bu. suaranya soalnya biasa aktif juga di pusat. Iya, ya di Iya. pusat ya. Iya, Bu. Semua tahu suaranya Iya, biasanya kan. suaranya Bu Sinta. Suaranya beda. Suaranya kita tahu. Iya, khas ya. Nggak usah lihat orangnya udah tahu, Bu Sinta. Karena kita suara Sirma juga tahu gitu. Jadi Iya. kita yang mana? Oh iya, udah tahu. Iya, aku ada sedikit tadi aku baca itu, tapi di sini di Yohanes ini firman yang paling enak nih. Iya, Tadi aku mungkin bertekun ya. Nah, itu Yohanes 14 ya. 14 ayat 15. 14 ayat 15, 16, 17. Yohanes Tapi baru 14 kamu Yohanes Kenapa berapa, Bu? 14 Bu Yohanes. Sinta. Oh, 14. Sampai itu aja deh, sampai 20. 15 sampai 20. Iya. Iya. Ini saya bacakan mungkin berdua ya Bu. Iya, 15 sampai 17 nanti boleh Bu Sinta nanti. Ya, 17 aku mulai. 15 sampai 17. Aku 15 sampai 17 ya? Iya. Enggak bagi 2 sampai 21 aja. Jadi 15 ke 21 berapa tuh? Iya, 15 berarti ke 18 aja ya Bu. 6 ya. Oke, aku berdua baca, nanti aku ambil satu lagi. Oke. Iya. Aku dulu ya. Iya, silakan Bu Sinta. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lanjut ya, 18 ya. Ya Bu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Demikian. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Demikian Amin. 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 Puji Tuhan, firman-Nya enak ya. Terus nanti aku tambah lagi, aku yang baca aja ayat 15 ayat 5 sama 12 ya. 5 dan 12 saja. Nah, itu tentang pokok anggur ya. Nah, aku Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terus lanjut 12 ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu aja deh. Soalnya semua enak-enak sih firmannya. Bisa. Puji Tuhan ya. Kita dikasih firman yang enak, tetapi ya harus lakukan dalam kehidupan kita. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Haleluya, segala puji, hormat, dan sembah kemuliaan hanya bagimu. Kalau saat ini kami hanya bertiga kumpul, yaitu aku, Sirma, dan Ibu Sinta. Ibu Sinta, Tuhan. Ibu Sinta ini teman kami, senior kami di pusat, tetapi karena jadi dosen, jadi Tuhan menyertai Ibu Sinta, menyertai Sirma, menyertai hamba. Di dalam nama Yesus, firman ini sudah ada. Dan firman ini membuat kami sukacita. Karena kami bukan itu saja, tetapi karena kami ada di hadirat-Mu. Tuhan jamah hamba Sirma Bu Sinta, di dalam nama Tuhan Yesus kuasai pikiran dan hati. Curahkan roh kudus-Mu, artikan firman-firman kebenaran yang membuat sukacita ini. Dan bantu kami supaya kami bisa implementasi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena orang yang melakukan firman-Mu itulah yang mengasihi aku, kata Tuhan. Dan bantu kami untuk bisa mengasihi-Mu. Bantu kami punya hati yang tetap setia dan taat. Bantu kami supaya memiliki roh-roh yang senantiasa tetap ada di hadirat-Mu. Dan meninggikan dan memuliakan Engkau. Terima kasih. Artikan firman kebenaran-Mu bagi kami. Firman ini adalah Allah itu sendiri, seperti Engkau katakan pada mulanya adalah firman-firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tuhan kuasai hamba, kuasai juga Mbak Sirma dan Bu Sinta, di dalam nama Tuhan Yesus kuduskan kami. Jika Engkau berkenan, Engkau tambahkan teman-teman yang lain, Engkau panggil mereka untuk bergabung. Kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Firman ini akan menghidupkan kami, akan menyertai kami, akan memberkati kami, akan menolong kami di dalam ketidakmampuan. Tuntun kami untuk melangkah, jangan kami tetapi Tuhan di depan kami. Kami adalah debu tanah yang tidak berarti. Taruhkan firman kebenaran dalam bibir mulut dan bantu kami untuk melakukan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita dengar bahwa tadi dalam Yohanes ini adalah apa yang firman yang terlalu indah, karena janji Tuhan Yesus katakan bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun. Tuhan Yesus menyatakan kepada kita bahwa Dia sudah nggak usah cari yang lain. Ya, ini kita baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu pun akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya. Alangkah indahnya jika kamu mengasihi aku akan menuruti segala perintahku. Akan menurut Jikalau kamu mengasihi aku dan kamu akan menuruti segala perintahku, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Luar biasa. Tuhan katakan kalau kita mengasihi Dia, berarti Dia kasih seorang penolong. Sehingga menyertai kita selama-lamanya. Jadi
kita harus tetap ada di dalam rel Tuhan. Tadi dalam Yohanes 15 itu, aku adalah pokok anggur. Jadi kita harus bergantung pada pohonnya yang kuat itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita tahu bahwa kalau caranya lepas itu berarti dia udah sendiri, lama-lama kering dan mati. Nah, Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ini, aku akan memberikan kamu seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Jadi kita hidup ini mungkin kita cek kembali lagi kehidupan kita ini. Tubuh ini adalah bait Allah. Dan kalau bait Allah, di dalam bait Allah itu isinya apa? Kita pergi ke gereja isinya apa? Ada puji-pujian, ada baca-baca firman, ada doa. Nah, tubuh kita adalah bait Allah. Mungkin kita koreksi lagi. Secara manusia, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai karyawan, kita sebagai istri, kita sebagai ibu, dan tugas-tugas ini melekat pada hidup kita. Saking melekatnya ini kita kadang kita kerja masak-masak, kita kerja belanja-belanja, kita kerja duduk ngerumpi, kita kerja bekerja di kantor, kerja-kerja, dan waktunya sudah habis. Terus apa yang tersisa buat Tuhan? Tidak ada lagi. Nah, bagaimana kita bisa terpaut kepada Tuhan? Bagaimana ranting ini bisa nempel kepada Tuhan? Berarti pada saat kita bangun, kita harus sadar kita debu tanah. Kita ini kadang nggak sadar. Kita kadang merasa bahwa kita hebat. Oke lah, kita bekerja jadi punya duit. Terus kita bangga dengan duit yang ada. Aku pakai jalan-jalan. Aku pakai makanlah sama keluarga atau makanlah sama teman. Dan kita bangga dengan semua itu. Padahal utama bagi kita itu pagi ini kita masih bangun. Napas yang Tuhan berikan ini, kita bisa bernapas karena Tuhan kasih napas. Kamu bangun, kamu masih dikasih hidup. Terus apa yang kita lakukan? Kita sibuk dengan semua pekerjaan kita. Padahal Tuhan ajarkan bahwa dia telah memberikan anugerah kehidupan kita pada satu hari. Misalnya hari ini kita bangun, puji Tuhan kita masih hidup. Dan itu apa yang harus kita lakukan? Harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih dikasih umur, kita masih dikasih hidup. Jadi pada saat kita lihat dalam ayat itu bahwa pada saat kita adalah bait Allah ini, kita lakukan puji-pujian, kita lakukan doa, kita lakukan baca Alkitab, terus hati kita damai. Karena apa? Yang menyertai Tuhan bilang, aku akan memberikan roh kepada kamu. Yang menolong kamu. Sehingga roh itu tetap hidup. Pada saat kita bekerja dalam kondisi kita lakukan aktivitas satu hari misalnya. Terus kita ke kantor. Kita bekerja biasa. Terus tutur kata kita kepada teman-teman kita. Manis, lembut, kenapa? Yang ada Tuhan Yesus. Tetapi jangan kita buka celah buat iblis masuk. Nanti akan ada ada ketegangan, iblis tidak mau kita nyaman di dalam Tuhan. Dia akan ganggu. Mungkin ada seorang teman kita datang dengan agak emosi, ini gimana nih kerjaan gini, kayak gitu, marah-marah. Pancing emosi kita. Tetapi apa yang kita lakukan? Tuhan bilang, aku memberikan roh penolong. Asal kita melakukan kebenarannya. Nah terus, roh kebenaran, orang itu marah-marah misalnya ya, namanya kerja di kantor, kalau buru-buru kadang nyala-nyalahin, ini lu sih lambat sih, apa kayak gitu. Nah, terus kita dengar kayak gitu, apa yang kita, oh iya, ya udah kita beresin sama-sama yuk. Kalau misalnya ada damai sukacita dalam kita dituntun roh, ayo. Tapi kalau lagi spanning mungkin dari keluarga juga, ada anak, oh ini aku gini, terus kita lagi stres, datang lah itu. Oh iya, terus kamu mau apa? Jadi berantem kan?
Nah, karena kita buka peluang buat iblis. Jadi mungkin yang utama kita jaga ini hati, jaga ini pikiran. Kalau kita masih bangun pagi, kita mengucap syukur, kita debu tanah yang ditiup angin aja hilang kok. Tetapi kalau kita masih hidup, Tuhan masih mengangkat kita, kita jadi pegawai, kita pakai baju rapi, kelihatan orang cakep, dan memang cakep ya, karena kita siap mau kerja, kita pasti rapi. Nah, kita bersyukur. Banyak orang di luar sana menderita. Tetapi kita bersyukur kita masih dikasih nafas hidup, kita harus tahu diri. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini aku masih hidup. Itu karena anugerah yang Tuhan berikan. Berikan hidup hamba atau berikan hidup kami pada saat ini. Tuhan berjalan di depan, kami berjalan di belakang. Bereskan semua permasalahan yang ada. Nah, terus kita dalam kehidupan di kantor, terus Tuhan jaga kita. Tutur kata kita pasti enak. Kadang kita sampai ini orang jadi suka kepada kita. Bukan karena ini, karena Tuhan Yesus itu adalah kasih dan kebenaran. Tidak ada di luar. Kalau orang udah marah, kalau kita marah, kita kontrol diri kita. Yang ada siapa? Iblis mau merusak, udah marah aja, kamu kan lebih senior atau kamu atasannya, jadi seenak-enak marah kepada bawahan. Enggak gitu juga kan. Kalau ada damai sejahtera, maka apa yang keluar? Tuhan Yesus katakan bahwa di dalam firman katakan bahwa Yesus adalah kebenaran dan kasih. Tidak ada lain. Jadi kita tanda-tanda kalau kita sudah marah, kita buang. Iblis sudah mau kuasain kita. Jangan kita juga ngesok. Wah, aku kan yang lebih berkuasa. Terus aku marah-marah. Jangan, karena kita membuka peluang buat iblis untuk merusak bait Allah ini, tubuh kita ini. Memang berat, tetapi kalau kita itu sederhana. Nah, dan kalau kita ini kadang kita kerjaan selesai. Kadang waktu untuk Tuhan, udahlah nanti dulu. Nah, kita utamain oke lah ya, pekerjaan itu ada time-nya, ada waktu untuk penyelesaian. Tetapi kita juga harus kasih kepada Tuhan yang terbaik. Karena hidup ini, kamu sombong-sombong pergi ke situ. Nah, sekarang ini aku lihat ada teman aku, dia cerita, tahu kita lagi di gereja, lagi ini cerita nih, kita lagi di gereja terus lagi tanding apa gitu, namanya Paskah ya, jadi mereka tanding, jadi senang-senang gitu. Ada teman aku, istrinya lagi duduk, lagi ketawa-ketawa, terus jatuh, lagi duduk-duduk jatuh, meninggal. Ya, alangkah indahnya meninggal itu, dia nggak sakit, nggak apa dalam arti ya. Tetapi kapan aja debu itu ditiup dan pergi. Mungkin waktu dia harus pergi, ya sudah, nggak apa-apa. Semua itu bisa terjadi. Terus apa yang kita lakukan? Ya kita harus tahu diri, kita masih terima napas. Kita mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih. Aku masih bernapas hari ini. Aku belum pakai O2 mesti bayar lagi kan? Yeah. Dan kita mengucap syukur. Terus dalam tuntunan di kantor, kita jaga supaya sikap kita, nama Tuhan dipuji. Karena kita kasih Tuhan Yesus di depan kita. Dan harus Tuhan Yesus yang kuasai. Nah terus iblis akan ganggu lagi, kita udah capek nih. Terus pulang ke rumah, kadang suami juga, aku lapar, aku pengen ini loh, makan ini. Dia nggak tahu bahwa kita ini capek. Terus kalau kita masih bisa kontrol diri kita, maka kita akan bilang, oh ya tunggu dikit ya, aku ganti baju dulu. Tapi kalau kita nggak kontrol, ya nggak tahu istri baru pulang, minta ini. Kan aku capek juga gitu. Nah iblis udah mulai masuk nih. Terus udah selisih-selisih. Nah itu cara iblis untuk merusak kita. Jaga sehingga tutup celah itu, tidak ada iblis masuk. Dengan apa?
pada saat tertentu mungkin kita pakai kendaraan, di dalam itu hati kita harus tetap kita angkat kepada Tuhan. Karena hidup kita ini datang dari Tuhan. Dan kita angkat hati kita supaya tetap berhubungan dengan Tuhan. Apapun permasalahan, orang mau marah-marah, orang mau caci maki juga, orang kalau ada Tuhan itu ada apa? Ada kasih dan damai. Tidak mungkin keluar hal-hal yang tidak bagus kalau kita taruh Tuhan dalam diri kita. Yang keluar kasih, yang keluar damai. Kita mau maki juga nggak bisa. Berubah, puji Tuhan, kamu harus begitu. Jadi dalam arti minta tuntunan Tuhan. Ada roh yang Tuhan berikan. Berikan roh itu tetap hidup dan menguasai kita. Kalau kita sudah mulai kacau, kita ambil kesempatan masuk atau duduk di mana, tenangkan diri, berdoa, Tuhan saya salah. Angkat semua roh-roh kedagingan sehingga tidak merusak tubuh yang adalah bait Allah ini. Jadi kita memang harus kontrol yang kayak begitu. Karena hidup kita bukan milik kita. Tuhan katakan bahwa hidup ini Tuhan yang hidup dalam kita. Nah, terus tadi apa ya? Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Nah, ini ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita lihat Tuhan sudah berikan roh itu. Jaga sehingga roh itu masih makin bertumbuh dan berkembang. Itu kalau dikaitkan dengan pokok anggur yang benar, berarti ranting kita masih nempel pada pokok anggur itu, sehingga kekuatan daripada Tuhan masuk dan masuk dan masuk, sehingga buah anggur itu berbuah. Nah, itu yang kita jaga sehingga kasih kebenaran itu bertumbuh dan kita menjadi pohon yang rimbun, dan di bawah kita akan berteduh banyak. Mungkin ya kalau di hutan ya hewan-hewan yang bisa berteduh. Dan kita kalau satu orang di antara kita menjadi hidup yang benar, maka di sekitar itu dia bisa merubah orang di sekitar dia. Ya mungkin staf ya, kalau kita kan udah pada senior-senior ya mungkin staf atau OB atau bos-bos kita di atas yang di sekitar kita akan berubah. Kenapa? Tuhan akan merubah untuk melindungi kita ini. Asal kita jaga hati, pikiran kita, ada damai, ada apa tadi? Damai dan kasih, dan ada kasih. Nah, terus inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi. Nah, ini Yohanes ini isinya terlalu bagus-bagus ya. Tadi di 14 awal, jangan gelisah. Kalau kita mulai gelisah, iblis datang tuh. Iblis mau merusak. Kalau kita sadar, kalau kita masih kerja-kerja, kita gak terlalu abaikan dulu. Nah, terus iblis udah isi banyak nih di kita. Ya, kita celahnya udah besar. Ya, iblis mau kuasain kita. Kalau kita sadar, kita usir iblis itu, pergi kamu. Kita tutup celah-celah yang ada. Dan Tuhan Yesus yang menguasai. Karena apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan ini aku baca ya. Kalau kita melakukan semua kebenaran yang tadi firman itu sudah kita baca. Maka janji-janji Tuhan itu terlalu besar. Misalnya di Ulangan 28. Jika pada saat ini kamu mendengarkan firman kebenaran dan melakukannya, maka berkat akan datang kepadamu. Berkat apa? Mungkin kita sakit mah, tapi karena kita melakukan, maka sakit mah ini yang tadi agak kronis, dia mulai membaik dan sembuh. Anak kita mungkin bandel, dia mulai menjadi baik dan baik. Karena apa yang Tuhan katakan di Ulangan 28 itu?
Aku akan memberikan berkat, dan berkat itu berkat terhadap keturunanmu, berkat terhadap adonanmu, terhadap ternakmu, terhadap semua. Jadi semua, kalau kita melakukan yang baik, kita melakukan kebenaran seperti tadi firman yang sudah kita baca, maka janji-janji Tuhan itu akan turun semua kepada kita. Coba kita lihat salah satu. Ini Tuhan ajarkan di Yohanes 14 juga, ini janji-janji Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apa? Tuhan sekarang ada di sorga. Dia sudah mati, dia pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Kalau sudah tempatnya sudah ada, tugas kita selesai, dia jemput kita, ini tempatmu loh. Nah, karena itu kita rasa terlalu panjang dan kita berjuang di bumi ini, terus kita kacau-kacaukan diri kita. Salah. Ada sesuatu janji yang indah yang kita dapat di situ. Kita kejar. Pada saat kacau, tadi Tuhan bilang apa? Jangan gelisah. Tuhan juga katakan di firman lain bahwa harus tenang dan berdoa. Jadi Tuhan itu kasih. Tuhan itu kebenaran. Lakukan apa? Sulit memang. Karena kita masih daging. Tetapi jangan kita ikut daging semua. Karena daging ini, ada firman yang katakan bahwa roh yang menghidupkan, tetapi daging ini akan binasa. Kita lakukan daging-daging, di ujungnya binasa, mati, udah jadi tanah. Terus roh kita gentayangan kemana-mana. Kita nggak mau dong. Tuhan sudah janjikan kepada kita. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat. Jadi kita mau mati, kita mau apa, udah nggak masalah. Orang juga mungkin ada bahaya di situ, dalam bahaya maut, dia hindarin kita sehingga kita tidak kena. Jadi dalam arti banyak hal. Tetapi jangan kita abaikan. Pada saat kita mendengar seperti kata Ulangan 24, pada hari ini kamu mendengarkan, lakukan itu. Nah, aku juga mungkin masih banyak yang kadang lakukan, kadang lupa, kadang lakukan. Nah, itu mungkin kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Untuk Tuhan kasih, kalau Tuhan katakan bahwa taat dan setia, itu masih kurang, masih belum bisa. Hanya Tuhan yang memberikan hati kita boleh taat, hati kita boleh setia. Dan memang sulit. Tetapi apa? Karena janji hadiah di depan itu terlalu besar. Keselamatan atau rumah Bapa. Aku pergi, jadi rumah aja kita mau beli, kita siap duit. Lama-lama atau utang bank dulu. Tapi dia katakan janji dia cukup besar. Yaitu aku menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, kamu berada. Dia di sorga. Jadi untuk mencapai itu, mendapat janji kebenaran, lakukan firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa orang yang melakukan firman Tuhan yang mengasihi aku. Kita mengasihi, tapi kita berantem di situ. Kita ada pembagian ini, kita ambil kayaknya, orang nggak tahu, udah buat aku aja. Nah, oke lah, kita ambil, kita punya misalnya, ada apa aku ambil 2. Aku kan punya lebih 1, aku lebih untung. Tapi untung itu sesaat. Dan itu menutupi yang lain, rezeki-rezeki lain, ngapain coba? Buang semua itu. Dan mungkin kita jaga hati, kita sama-sama berusaha untuk, apalagi aku mengatakan firman kebenaran ini, berat bagi aku untuk harus melakukan apa yang kita bicarakan harus. Dan mungkin masih jatuh bangun.
Nah, mungkin inilah kita minta tuntunan Tuhan supaya jaga tetap kita ada di jalur Tuhan, tetap kita melekatkan ranting kita pada pokok anggur yang benar, tetap kita taruh hati kita di dalam Tuhan, kita masih hidup dan hidup ini. Tuhan katakan, aku telah membayar lunas. Kita bukan milik iblis lagi, tetapi milik Tuhan. Jadi jangan sia-siakan. Uang yang begitu besar, kalau diduitin uang yang begitu besar, tapi karena ini keselamatan, jadi kematian Tuhan Yesus itu yang paling besar itu supaya kita selamat. Jadi jaga sehingga pengorbanan Tuhan itu menguatkan kita, membuat kita tidak terlalu seenak-enak. Kita debu tanah, kita harus ingat siapa kita, debu tanah. Debu makan kotor harus dibuang kan? Tapi Tuhan jaga kita. Kita masih hidup. Tuhan taruh hati kita jaga setia dan taat. Mengasihi Tuhan berarti melakukan kebenaran. Kiranya Tuhan membantu kita semua, terutama saya yang berbicara, untuk supaya bisa melakukan kebenaran. Karena apa yang kita ngomong, semua kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan bantu saya, bantu Mbak Sirma, Mbak Sinta, supaya kita semua boleh taat, boleh setia, dan kita mendapatkan rumah di sorga. Kalau bagi door prize saja dapat voucher aja udah senang. Wah, rumah di sorga. Jadi mungkin itu perjuangan berat. Hari ini kalau kita masih salah-salah, kita mulai supaya kita gelisah, tenangkan hati, tenang dan berdoa. Sehingga dapat jawaban-jawaban daripada Tuhan. Kesulitan apapun, semua Tuhan berikan. Bahkan sakit yang parah pun, kita doa. Karena kuasa yang punya Tuhan. Semua yang kita lakukan, usaha kita. Tetapi yang memberikan keberhasilan, yang memberikan pertolongan itu adalah Tuhan sendiri. Karena Dia yang punya kuasa. Amin. Amin. Dan terima kasih Bu Erika untuk sharing firman-Nya pagi hari ini. Kita tahu ya yang lewat disampaikan oleh Bu Erika tadi yang di Yohanes 14 ayat awal-awal tadi ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bayangnya tempat tinggal itu kalau manusia aja di Indonesia ada 200 lebih, 200 juta lebih. Kalau sedunia ini ada berapa banyak tempat tinggal yang sudah Tuhan sediakan. Jadi kalau saya jadi teringat satu ayat yang di Yesaya 66 ayat 1. Di sini disampaikan Yesaya 66, Yesaya pasal yang terakhir. Ayat 1 di sini, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Kalau hanya melihat satu ayat ini, kita tahu dari bumi ke langit aja udah jauh. Itu tahtanya Tuhan. Bumi itu tumpuan kakinya. Kalau kita benar-benar gambarkan, ilustrasikan hanya secara ayat ini, itu berapa besarnya Tuhan kita gitu. Dan seluruh hidup yang kita jalani selama sepanjang hidup kita 70 atau bahkan 80 tahun tuh, yaitu merupakan kenapa disebut satu hari Tuhan itu sama dengan 1000 tahun di sini manusia itu ya karena memang kita tuh sangat kecil. Kalau diilustrasikan lagi sama Bu Erika itu kita tuh sangat kecil seperti debu tanah. Memang debu tanah karena kecil banget kita di hadapan Tuhan. Karena langit itu adalah tahtanya Tuhan dan bumi itu tumpuan kakinya Allah Bapa kita. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Erika, kita itu masih tetap ada kemungkinan. Jadi kalau iblis itu kan digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum ya. Di sekarang mungkin secara alam roh gitu ya ada di sekitar kita tuh uh, apa singa yang mengaum-ngaum ya, si iblis yang mengaum-ngaum yang nggak permisi gitu. Kayak tadi Bu Erika bilang kalau misalnya kita lagi ngomong tuh misalnya terpikir untuk emosi tuh nggak permisi langsung masuk gitu celah karena ada celah tadi masuk dan kita mulai mengatakan kata-kata yang tidak menjadi berkat atau kata-kata kemarahan atau apa ya ngomongin orang atau seperti apa. Jadi
karena di sini tahu kita tuh lemah ya, namanya udah debu, kita lemah, tapi Tuhan perhatikan kita sampai beberapa kali firman Tuhan sampaikan di firman Tuhan di Alkitab, hal-hal yang memang harus kita hindari. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Kalau kita punya Allah Bapa tadi yang begitu besar, tapi ternyata manusia itu nggak mudah percaya karena masih ada kebergantungannya kepada diri sendiri, bersandar pada pengertian sendiri. Tapi Tuhan selalu gimana ya, Tuhan itu mengerti kelemahan kita. Tapi Tuhan nggak tinggalin kita. Seperti tadi ayat yang kita baca, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dan beberapa kali Tuhan memperingati kita dengan kasih, janganlah gelisah hatimu. Percaya kepadaku. Di rumah Bapakku tuh banyak tempat tinggal. Jadi bagaimana banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan sampaikan di firman Tuhan di Alkitab, dan Tuhan rindu untuk kita mempercayainya dengan sepenuh hati. Dan satu ayat yang sempat saya baca juga di Roma 14 ayat 7. Di Roma 14 ya, di Roma 14 ini kan memang di sini tentangnya jangan menghakimi saudaramu, tapi yang saya lihat di ayat ayat terakhir ini, di ayat yang ke-23, ternyata saya baru menyadari kalau 23b ya di sini. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bagaimana ternyata, tadi kata Bu Erika, taat dan setia aja itu tidak cukup. Maksudnya benar-benar ada proses, progres yang kita harus jalani untuk menjadikan kita sempurna. Memang kita nggak mudah untuk menjalani perjuangan hidup kita, perjuangan iman kita di dunia ini, karena banyak hal kelemahan-kelemahan dalam diri kita yang Tuhan mau poles, yang Tuhan mau perbaiki, asalkan kita mau dibentuk gitu. Dan itu tidak akan menjadi suatu perjuangan yang berat kalau kita mengikuti jalurnya Tuhan, tracknya Tuhan. Bahkan di sini di ayat 23b gitu ya, sebelumnya 23b, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sungguh berat sebenarnya. Bagaimana kita jadi ragu-ragu melakukan segala sesuatu kalau tidak berdasarkan iman, karena kita takut dianggap itu adalah hal yang dosa atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi seperti tadi Bu Erika, kita tuh Bu Erika sampaikan, kita memang jatuh bangun dalam segala perjuangan iman kita di dunia ini. Tapi Tuhan tuh ngerti. Tuhan mengerti kalau kita tuh penuh dengan kelemahan, bagaimana kalau kita jatuh, kemudian kita bertobat, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Kemudian ada satu perjuangan iman yang harus kita lakukan lagi, kemudian kita misalnya jatuh di situ, tetapi Tuhan sabar, panjang sabar, itulah kenapa Tuhan kita sebut ya Tuhan yang panjang sabar. Kalau nggak panjang sabar kayak kita, mungkin kita udah habis masa hidupnya di dunia ini. Tapi Tuhan itu Tuhan yang panjang sabar. Dan segala sesuatu di sini sampaikan yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Apapun di sini, segala sesuatu apapun. Dan kita mau terus belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan iman. Apapun itu lewat perkataan kita, lewat sharing kita, lewat mulai untuk masuk seperti Bu Sinta ini, walaupun pertama kali ikut mesbah doa, tapi saya percaya itu juga bukan dorongan pribadi Bu Sinta, tapi ada juga tuntunan Roh Kudus di dalam hati Bu Sinta. Dan kita percaya apapun yang kita lakukan selama masih diberi kesempatan di dunia ini, kita mau lakukan itu dengan apapun, karena di sini dan segala sesuatu Tuhan merindukan kita melakukannya dengan penuh iman, kita melakukannya dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, dan walaupun masih ada keraguan, tapi keraguan itu semakin berkurang di dalam kehidupan kita. Itu mungkin yang saya sampaikan. Bu Sinta, ada yang mau disampaikan, Bu Sinta? Boleh kali ya, ini kesaksian mungkin ya, kesaksian. Jadi memang betul apa yang kata Bu Sirma ya, bahwa belakangan ini saya merasa kok ada kemalasan gitu ya. Biasanya bangun tidur berdoa gitu ya. Kalau mau tidur juga berdoa. Kok kenapa ya belakangan ini gitu. Akhirnya ke pertemuan begini kan salah satu adalah untuk mencas ya. Untuk membuat kita kembali kayak dikalibrasi lah ya. Kembali ke dia untuk lebih semangat lagi. Nah, kesaksian yang bisa saya berikan adalah mungkin ini ada hubungannya dengan bahwa Tuhan itu punya janji ya. Dia punya firman, ada firman yang mengatakan bahwa
jangan mengandalkan manusia, tapi andalkanlah Dia. Jadi di situ saya kesaksiannya adalah pada saat saya ke Israel ya, kaki saya karena suami mengajak ya, tapi nggak apa-apa, jadi saya langsung ikut. Tapi kaki saya masih sakit. Kaki saya, telapak kaki saya itu ada semacam kayak tulang rawan se kayaknya apa ya, taji ayam tahu. Taji ayam itu yang menyakitkan, sakit. Jadi di kaki saya tuh sampai jadi kalau jalan pun nggak bisa lurus ya. Jadi kayak saya tuh harus saya tepuk kaki saya nih, dan juga kaki ini harus ditempel dengan bahan yang empuk sehingga saya tidak terlalu sakit terasa kalau saya ngajar gitu ya. Itu tahun 2018 lah. Nah, kami ke sana, kemudian saya pikir bahwa berobat itu adalah untuk sembuh, ya, untuk sembuh. Dan memang belum pernah sebelumnya saya pikir bahwa kalau kita punya penyakit tanpa obat bisa sembuh. Nah, tapi Tuhan mengatakan bahwa jangan mengandalkan manusia. Tapi dokter itu kan manusia juga kan ya. Nah, jadi pada saat itu yang saya alami adalah kami berangkat itu masih sakit tangan kaki ini, menginjak tanah juga susah, sehingga turun dari tempat tidur juga saya harus bengkokin kakinya supaya tidak terlalu sakit ke tanah. Nah, pada saat itu sebelumnya saya sudah berobat ke RSUD, kemudian juga ke dokter mengatakan bahwa terapis mengatakan tidak akan sembuh. Kemudian dokter juga mengatakan saya kasih obat bukan untuk sembuh, untuk mengurangi sakit aja. Sedangkan di benak saya pikir saya itu kan berobat untuk sembuh, dan belum pernah terlintas di benak saya kalau berobat itu untuk tidak sembuh, hanya apa gitu ya. Nah, sehingga lama-lama jadi di dalam hati saya tinggalkan ini dokter, saya tinggalkan ini terapis. Setelah beberapa kali saya subuh-subuh harus daftar ya, merasa saya capek, saya bilang dalam hati. Baru ingat di dalam hati saya ingat bahwa Tuhan itu mengatakan jangan mengandalkan manusia. Nah, dokter itu manusia, terapisnya juga manusia. Nah, kalau begitu kesembuhan saya itu, saya pikir kalau Tuhan mengatakan kamu akan sembuh, ya sembuhlah. Itu sambil di dalam hati saya nggak didengar orang ya, sambil saya meninggalkan itu RSUD. Gitu. Kemudian setelah pulang dari Australia, dari Israel, kami lewat dari RSUD-nya ya, udah 6 bulan kemudian gitu ya. Tanpa harus mengobati, tidak ke dokter lagi, tidak ada minum obat, tidak lagi ke terapis ya. Suami saya melihat lewat kami dari RSUD ya, dari jalan rayanya. Saya bilang, kayaknya kita pernah ke sini ya Pak ya. Saya bilang gitu. Iya, kakimu udah bagaimana? Suami saya aja baru ingat, kakimu udah bagaimana? Langsung, ya Tuhan, terima kasih, kakiku sudah sembuh. Tanpa saya ketahui. Itu setelah 6 bulan. Kapan itu penyakit itu hilang dari kaki saya? Nggak tahu. Dan kapan? Pada saat saya di Israel, penyakit itu masih ada gitu di kaki saya itu seperti ini. Jadi saya pikir memang kita harus sering-sering merenungkan firman, apa yang di dalam Alkitab itu, apa yang dikatakan Tuhan. Nah, tadi seperti tadilah yang Sirma bilang ya, bahwa setinggi dia langit itu adalah tahtanya dan bumi itu adalah injakan Tuhan ya. Artinya begitu kuatnya kita dibandingkan kita yang seperti debu saja dihembuskan sudah tidak ada gitu ya. Nah, begitulah dia memberikan memenuhi janjinya itu bahwa tidak usah mengandalkan manusia, andalkan saya maksudnya kan ya. Itu memang saya alami, dan memang itu harus sering kita ingat bahwa Tuhan itu begitu besar, begitu kuat. Jadi apa yang di dalam tubuh kita itu tidak sebesar kekuatan atau. Nah, kebetulan besok saya dioperasi kakinya. Nah, sebenarnya sih cuman kaki jempol saya ya, karena biasa saya tuh kurang disiplin kalau gunting kuku. Jadi ada ketinggalan kukunya sehingga sakit. Udah 2 bulan nih saya tahan-tahan. Tapi besok hari Senin lah dioperasi ya. Nah, saya termasuk
yang takut akan operasi. Nah, di situ satu kelemahan. Kalau misalnya kegelisahan itu adalah suatu dosa, jangan gelisah katanya. Percayalah kepadaku. Nah, itu yang itu juga yang harus saya ingat. Percaya harus bahwa tidak perlu harus gelisah. Saya sering memikirkan, apalagi kalau menghadapi operasi ya, sudah 2 kali nih operasi ini berulang ininya. Jadi di operasi itu saya jangan gelisah, kan itu hatimu, percayalah kepada Allah. Jadi artinya itu nanti yang akan saya ingat terus supaya saya serahkan kepada Tuhan gitu ya. Karena saya sering suka mikir-mikir, nggak tahu karena saya dosen ya suka mikir gimana ya kalau nanti salah salah nanti apa dia itu membuat ini harusnya karena yang mengoperasi juga udah tua gitu ya. Nah, tapi saya lebih yakin kepada dia secara dokter dalam tim saya lebih percaya kepada dia tapi kadang ya udah tuh gimana kan salah gitu. Nah, itu saya akan serahkan kepada Tuhan bahwa bahwa yang bekerja itu bukan hanya dokter itu, karena dalam doa dia akan hadir, omnipresent dia tuh kalau dia kita minta di dalam doa. Nah, itu yang harus saya ekipkan diri saya gitu. Walaupun itu sepele, suka saya ini menganalisa gitu. Jadi menganalisa saya itu membuat menjadi sesuatu apa ya yang tidak baik untuk firman Tuhan. Jadi itu yang bisa saya sharing ya, Bu Erika, Bu Sirma. Mudah-mudahan itu manfaat bahwa dia walaupun kita tidak ingat apa, kita manusia kan sering lemah juga, tidak selalu kita ingat Tuhan kalau kita punya pergumulan. Nah, tapi dia setia untuk memberikan kita yang terbaik. Nah, itu dan juga dia mau membuktikan dan memang itu janjinya bahwa jangan mengandalkan manusia tapi andalkanlah aku gitu kan ya. Itu. Jadi tanpa berobat, tanpa minum obat. Nah, dan juga pengganjal kaki saya itu masih ada sekarang nih buktinya tuh kalau saya lihat dan sepatu itu ya. Nah, itulah buktinya bahwa pernah saya tuh di apa? Diberikan kesembuhan tanpa harus mengandalkan dokter dan terapis. Gitu ya. Makasih juga Ibu Erika sudah menguatkan saya untuk kembali dicas ya, dikalibrasi saya juga jangan sampai lemah untuk tetaplah setia kepada dia untuk memberikan apa ya rasa syukur bahwa kita sampai sekarang udah 65 tahun nih saya lebih ya. Nah, mudah-mudahan semua kita diberkati dan lebih setia lagi setia ke hari-hari ke depan. Begitu. Amin. Amin, puji Tuhan. Dalam arti aku tadi berpikir-pikir ya, Tuhan itu kan ini yang misalnya ada lebih baik seekor unta masuk ke dalam lubang jarum ya, Iya. melewati lubang jarum dibanding dengan kayak manusia ini. Itu ada firman yang katakan bahwa untuk kerajaan sorga itu lebih baik seperti seekor unta memasuki lubang jarum. Orang kita isi benang aja susah, apalagi unta. Dalam arti hal-hal itu yang Tuhan menyatakan bahwa bukan karena secara pikiran, oh ya aku juga Tuhan ingatkan bahwa sekarang ini kan udah akhir-akhir zaman itu banyak penyesat, ada Kristen progresif, dia pakai dengan pikiran, ya masuk logika, kalau kita pikir masuk logika, tapi kalau Tuhan itu bukan logika aja, tetapi di luar itu seperti seekor unta masuk ke dalam lubang jarum itu kan nggak mungkin, sampai kapanpun nggak mungkin. Tetapi karena kasih karunia semua itu, jadi kita usaha-usaha juga nggak mungkin. Kalau Tuhan nggak berikan kasih karunia, maka sia-sia juga hidup kita. Jadi kita kejar, jaga. Tuhan bilang kalau kamu mengasihi aku, lakukan firman. Itu yang harus lakukan. Dan ini aku yang ngomong juga berat. Kalau misalnya gak aku lakukan, Tuhan tegur aku. Kamu ngomong tapi kamu tidak melakukan. Itu berat juga. Jadi puji Tuhan, gak apa-apa kita sharing dalam arti untuk kita memperbaiki diri kita ke depan. Kita makin melekat pada pokok anggur yang benar. Kita makin mengasihi dia dan Tuhan lebih tinggi dari segala-gala. Kita kasih karena Tuhan sendiri yang akan melihat apa yang harus kita milih. Orang mati aja sembuh, apalagi hanya sakit kan ya.
Iya, itu. Puji Tuhan, kita bisa saling sharing gini kan, membuka itu ya, Hmm. membuka kekayaan untuk hidup dengan Tuhan ya. Oke, mungkin itu aja deh, itu aja Bu Sinta. Terima kasih Bu Sinta buat sharing kehidupannya. Jadi memang hal-hal seperti inilah yang memang nyata terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana prakteknya kita bisa mengandalkan Tuhan tuh memang harus ada suatu pergumulan ya. Bukan berarti Tuhan nggak ada kerjaan untuk taruh sakit, tapi memang kita ini yang seperti saya bilang tuh kita tuh manusia yang lemah, potensi dosanya, melakukan dosanya itu kodrat dosanya masih ada. Jadi kalau kita kita tahu kelemahan kita, Tuhan mau memperlengkapi kita dengan segala segala pergumulan yang harus dihadapi yang mendewasakan kita. Tapi memang tidak mudah di awalnya karena kita masih hidup dengan daging kita ya, yang jiwa kita masih merasakan sakit, kekhawatiran, kegelisahan. Tapi Tuhan membuktikan seperti yang ayat bahwa ini ya Matius 19 ayat 24, nggak mungkin nih seekor unta tuh masuk lubang jarum. Tapi ini mau menunjukkan ada kasih karunia yang Tuhan mau berikan segala sesuatu yang pengertian kita eh, tadi ya pengertian kita secara teoris, secara analisis itu nggak mungkin terjadi karena memang Tuhan itu kan di luar pikiran kita. Di langit adalah tahtanya Tuhan tuh udah kita kan udah nggak masuk dalam pikiran kita, tapi itu memang Tuhan yang menjadikan itu Ya. semua. Setiap pergumulan yang harus dihadapi kita harus menang, dan Tuhan merindukan dalam akhir pergumulan kita itu kita memuji Tuhan, kita semakin memuliakan Tuhan. Itu sebenarnya inti dari semua pergumulan permasalahan kita yang harus kita puji Tuhan. Terima kasih Bu Sinta, Bu Erika. Kita mau masuk dalam, Sama. ya gimana Bu? Ya, sama-sama, oke. Kita mau masuk dalam pokok doa, ibu-ibu yang terkasih. Eh, bulan lalu ya, kita kunjungi Ria, dan puji Tuhan Ria itu sudah mulai masuk hari Selasa kemarin. Itu hari pertama dia masuk ke kantor. Tuhan yang semakin kuatkan Ria. Waktu itu Ria sudah hampir 4 bulan ya tidak bekerja karena belum dapat rekomendasi dari dokter untuk bekerja karena masih dalam pemulihan pasca gejala atau serangan stroke yang dia alami. Tapi puji Tuhan, dia sudah awalnya dia khawatir untuk bekerja karena dia tidak bisa bertahan lama kalau berdiri. Tapi kita dukung doa dan iman dari Ria juga yang memberikan kesembuhan dalam hidupnya untuk semakin berharap sama Tuhan. Dia putuskan akhirnya bisa bekerja kemarin hari Selasa, puji Tuhan. Tuhan memberikan dia hikmat untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan dia. Jadi Bu Fitri juga sudah, puji Tuhan sudah keluar dari rumah sakit ya dari kemarin itu. Kalau saya tanya-tanya Fitri, karena ini memang kehamilan dia yang kedua, sebelum yang pertama kan keguguran karena waktu dia sempat kena COVID ya, itu mempengaruhi kandungannya. Puji Tuhan dia sudah diberikan waktu lagi untuk mengandung saat ini. Kemarin itu kata dokter dia promosinya turun, tapi memang sudah mulai naik. Kemudian dia didiagnosa sudah masuk tahap diabetes ya, diabetes. Jadi kemarin disuntik insulin, tapi sudah semakin membaik. Jadi nanti kontrol lagi mungkin minggu depan dia. Kita terus dukung doa. Kemudian ada rekan kita juga Yunika, adik kita yang mengalami kecelakaan ini ya, ditabrak ya kemarin katanya. Tapi sudah dijenguk oleh teman-teman dari BSKJI dan sudah semakin membaik. Kita doakan terus nanti rekan-rekan kita yang sakit atau mengalami pergumulan berat ya, yang kita sebenarnya nggak tahu karena kita belum kontak satu persatu orang gitu, tapi ya mungkin pasti ada yang mengalami pergumulan, siapapun orang kita doakan. Nanti saya doakan teman-teman itu. Nanti Bu Sinta minta tolong doakan untuk bangsa dan negara kita ya Bu. Baik. Pemimpin terpilih, kemudian rencana untuk pemindahan ibu kota, bagaimana nanti mungkin ada banyak pergumulan, permasalahan, konflik yang akan terjadi, tapi kita kita percaya buat apa untuk rencana Tuhan bagi negara kita. Kemudian bagi konflik-konflik negara ya, masing-masing negara Iran Israel yang terjadi saat ini juga kita dukung doa untuk Tuhan masing-masing berikan hikmat bagi masing-masing pemimpin negara ya, seluruh pemimpin negara dunia ini untuk uh,
Tuhan itu apapun sesuai dengan tuntunan Tuhan. Walaupun kita nggak kenal dengan rekan-rekan kita di Iran ataupun Israel, tapi kita percaya lewat doa ini kita mendoakan apa yang menurut tuntunan Tuhan bagi kita. Kemudian nanti minta tolong Bu Erika nanti doakan juga untuk Dinrokris ya Bu, pengurus. Nah, pasca kita sudah berjalan dengan lancar. Kemudian doakan juga untuk seluruh rekan-rekan Kristiani di Indonesia ini, bukan hanya yang di pusat, tapi Tuhan juga jamah untuk rekan-rekan kita yang ada di satker daerah. Nanti saya doakan juga untuk anak-anak muda di Kemenperin. Kemudian nanti di doa tutup ya Bu Erika ya. Baik, boleh Bu Sinta untuk doakan bangsa dan negara kita, Bu Sinta. Dulu ya. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan waktu bagi kami berkumpul walaupun kami hanya 3 orang, Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau menerima doa kami nih. Kami banyak pergumulan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih dengan firman-Mu yang sudah bukakan hati kami untuk mengenal Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu dan janji-janji-Mu Tuhan. Kami bertiga di sini mencoba untuk memohon kepada Tuhan di dalam doa kami, khususnya negara dan bangsa kami yang pada saat ini dalam keadaan berpolitik yang sering didiskusikan sehingga membuat keresahan di dalam masyarakat. Bapak, Engkau mengetahui mengenal kami, masyarakat kami, dan para pimpinan kami di negara ini Tuhan, yang masing-masing kami selalu memberikan masukan yang kemungkinan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, Engkau kiranya juga memberkati apa yang sudah dicanangkan di negara ini seperti pembangunan IKN pada hari-hari yang akan datang. Engkaulah yang hadir di dalam rencana tersebut. Karena kami yakin Engkau mengetahui apa yang terbaik bagi kami, khususnya kami sebagai masyarakat yang minoritas yang percaya kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, Engkau juga kiranya memilihkan bagi kami pimpinan yang layak, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan ridhoi menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan, tidak menjalankan sesuai dengan keinginannya, tetapi biarlah itu memberikan kami damai sejahtera dan juga Engkau kiranya melindungi setiap kami di Indonesia ini yang kami berjumlah banyak Tuhan. Engkau mengetahui setiap kesusahan kami, khususnya sekarang masyarakat dalam kondisi terpuruk ekonomi sebelumnya yang pada saat ini semakin kurang baik sehingga kami dikatakan tidak baik-baik saja di negara ini Tuhan. Bapak, banyak juga pergumulan antar agama yang mungkin datang dari khotbah dari para pendeta ataupun senior kami Tuhan, juga yang lain dari agama tetangga kami Tuhan. Bapak, Engkau mengetahui, Engkau mendirikan negara ini dan Engkau juga kami yakin Engkau mengharapkan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami lemah Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk menjadi berkat untuk sekitar kami. Ampuni kami bila kami selama ini masih belum menggunakan waktu kami dengan baik. Biarlah Tuhan memampukan kami mengasihi sesama kami, walaupun kami berbeda kepercayaan. Karena Engkaulah yang mengubah kami Tuhan, mengubah setiap orang yang mendengarkan Engkau Tuhan. Biarlah semakin banyak orang percaya kepadamu dan semakin banyak orang memuliakan namamu di Indonesia ini. Demikian juga Tuhan, kami mendengarkan melalui berita-berita Tuhan bahwa peperangan Israel dengan Palestina dan juga ada Irak dan negara lain yang memerangi Israel. Bapak, kami tidaklah mampu untuk mengatakan apa-apa atau memberikan dukungan apa-apa Tuhan. Tetapi Engkau mengetahui apa yang ada di setiap pikiran dari negara-negara yang berperang Tuhan. Kami hanya
percaya bahwa setiap peperangan itu bisa mendatangkan ketidakbaikan bagi masyarakat ataupun bangsa mereka, khususnya yang tidak berdaya Tuhan. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang berbicara ke setiap pimpinan negara tersebut, karena mereka adalah manusia biasa Tuhan, yang tidak ada apa-apanya. Mereka hanya seperti debu, tetapi berikanlah pengarahan bagi setiap mereka, agar damai sejahtera yang terjadi di dalam bumi. Dan kami yakin hanya Tuhan yang membuka, yang mampu Tuhan mengubah tatanan di dunia ini. Di dalam peperangan Engkau bisa memberikan suatu yang tiba-tiba ada damai sejahtera. Biarlah buka hati pikiran mereka. Berikan hikmat bagi setiap orang yang terlibat, sehingga tidak akan pernah terjadi perang dunia ketiga yang dipikirkan orang-orang. Karena kami semua hanya sebagai debu Tuhan. Hanya karena Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau, kami punya kuasa dan mengatakan sesuatu. Biarlah Tuhan keajaiban dan mujizat-Mu Tuhan terjadi. Damai sejahtera kiranya untuk hari-hari selanjutnya di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, semua yang sakit di antara kami Tuhan, biarlah Tuhan mendengarkan doa kami melalui doa yang akan disampaikan teman kami Sirma. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sadar Tuhan, bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang sering lemah, tidak melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan. Biarlah untuk hari-hari selanjutnya Engkau mampukan kami setia kepada-Mu, untuk selalu memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih. Demikian juga semua anak-anak kami yang mendengarkan kami dalam nasihat-nasihat kami. Berkati mereka dan juga biarlah mereka juga Tuhan menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Lah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami yang kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur waktu yang kami teringat kepada rekan-rekan kami yang mengalami pergumulan dalam masalah kesehatan. Tuhan, kami percaya untuk setiap yang Kau berikan dalam kehidupan rekan-rekan kami itu Tuhan tidak pernah jauh dari setiap rencana-Mu. Bapa, kami mau berdoa rekan kami Maria yang beberapa bulan yang lalu Tuhan dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, dalam kondisi permasalahan kesehatan yang sempat mengalami gejala serangan stroke di akhir Desember, yang awalnya dia masih berada dalam kondisi harus istirahat full tuh. Tapi puji Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dia boleh bulan ini boleh kembali masuk ke kantor dan dia boleh bekerja seperti sedia kala. Bapak, mungkin dalam kehidupan Ria ada hal keraguan yang di dalam Engkau Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan lewat setiap proses 4 bulan dia boleh berdiam diri di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan dia boleh semakin dekat, semakin mengasihi, semakin mengenal Engkau Tuhan. Allah pencipta kami, Allah pencipta langit dan bumi yang berkuasa, sanggup melakukan apapun di luar pikiran manusia. Bapak, kalau ke depan mungkin ada keterbatasan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Ria, Kau yang berikan dia hikmat, berikan tuntunan dalam kehidupannya. Apapun yang dia lakukan, sekecil apapun yang dia lakukan, biar itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati rekan-rekan kerjanya, pimpinannya, seluruh lingkungan kerjanya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berikan atmosfer yang bagus bagi dia, Tuhan. Dia boleh semakin berkarya di dalam pekerjaannya. Tuhan. Berkati keluarganya, adik-adiknya, sekalipun Ria dalam kehidupan ini belum tidak lagi memiliki orang tua, tapi kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu sendiri Tuhan, sekalipun dalam kondisi yatim piatu, tapi kami percaya Engkaulah yang menjadi orang tua bagi Ria dan adik-adiknya, Engkaulah yang menjadi pemimpin bagi Ria dan adik-adiknya, Engkau berikan dia hikmat, banyak yang harus dipikirkan oleh Ria Tuhan, tapi biar sungguh Engkau memberikan hikmat yang lebih daripada hikmat manusia. Hari demi hari, hal-hal keputusan penting apapun Tuhan, dia boleh tanya itu sama Engkau Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi keputusannya, itu boleh dia ikuti dari kehendak-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk pemulihan yang Kau berikan bagi saudari kami Ria Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Fitri, rekan kami terkasih, adik kami terkasih yang beberapa hari lalu masuk dalam rumah sakit karena kondisi demam berdarah dan diabetes yang dia derita. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan menaikkan permohonan doa kami bagi adik kami Fitri Tuhan, kalau saat ini dia ada dalam usia kandungan yang ke-6 dan 3 bulan lagi jika Engkau mengizinkan Tuhan Fitri boleh lahiran Tuhan dan boleh ada anak dalam keluarga ini. Tuhan berikan hikmat-Mu dalam setiap langkah hidup Fitri dan suaminya. Mereka dalam keluarga kecil ini mereka boleh terus berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Sekalipun ada pergumulan, permasalahan yang mereka lewati, yang hadapi saat ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat. Mereka boleh percaya kepada Engkau, damai sejahtera Allah turun atas keluarga ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat pergumulan permasalahan yang dihadapi saat ini, bahwa mereka benar-benar merindukan seorang keturunan Tuhan. Kalau beberapa waktu lalu dalam keguguran yang dialami oleh Fitri begitu meletakkan kekecewaan dalam hidupnya, tapi kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu itu akan diproses sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kami percaya ada sukacita, damai sejahtera, perlindungan dan kekuatan Tuhan bagi Fitri dan suaminya. Kau berkati kandungannya, Tuhan semakin kuat, biar sungguh dalam waktu yang mungkin 3 bulan ke depan, Engkau yang sediakan waktu yang terbaik Tuhan untuk keturunan ini boleh hadir dalam keluarga Fitri dan suami. Berikan dia hikmat untuk menjaga kesehatannya, apa-apa yang harus dia makan, dia konsumsi. Berikan dia hikmat Tuhan, berikan dia kekuatan. Melangkah, memutuskan apapun, dia boleh tanya sama Engkau Tuhan. Sekecil apapun yang menjadi keputusan yang akan dia ambil, biar keluarga ini berkomunikasi terus dengan Engkau Tuhan, berkomunikasi terus dengan Engkau Allah pencipta langit dan bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk adik kami Yunika yang beberapa hari lalu mengalami kecelakaan, ditabrak oleh motor. Tapi Engkau yang pelihara hidup adik kami Yunika ini Tuhan. Hingga saat ini pemulihan semakin terjadi hari lepas hari. Bapak, kalau dia juga rencana akan menikah di bulan Juni, berikan dia hikmat, kekuatan, perencanaan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Berikan perlindungan bagi Yunika dan calon suaminya untuk hari-hari ke depan Tuhan. Mereka boleh bersatu di pernikahan yang kudus. Engkau berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan rekan-rekan BSKJ yang sudah menjenguk mereka, Yunika Tuhan. Berikan mereka juga kekuatan bagi mereka dan perlindungan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapak. Untuk Yunika kami berdoa. Lewat pergumulan ini dia juga semakin mengasihi Engkau Tuhan. Dia semakin bergantung kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami rindukan untuk Yunika juga boleh terus mengasihi Engkau, mencari wajah-Mu, apapun kondisinya Tuhan, dalam kondisi suka maupun duka. Dia boleh terus mencari Engkau Tuhan. Dalam usia mudanya dia boleh menjadikan Engkau Tuhan yang mengendalikan seluruh hidupnya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga dari rekan kami di Medan Tuhan. Ada 1-2 orang yang ayahandanya telah Engkau panggil pulang tanggal 11 April dari rekan kami Pak Dani Yandata Sinuria, yaitu orang tuanya sudah meninggal, bapaknya dari tanggal 11 April, kemudian ayahanda dari Elizabeth Nainggolan di BDI Medan yang meninggal tanggal 12 April. Tuhan, kalau saat-saat ini merupakan waktu yang berat bagi mereka, ditinggalkan oleh keluarga, ditinggalkan oleh ayah terkasih, ayah yang mereka cintai, ayah yang mereka hormati. Kalau saat-saat ini mungkin mereka merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu, Roh penghibur bagi mereka yang turun atas keluarga ini, melingkupi seluruh hati dan pikiran, yang memberikan penghiburan bagi mereka Tuhan. Bahwa sungguh dalam kondisi sakit ini pun, kondisi duka ini pun, selalu ada kebaikan yang Kau taruh Tuhan dalam kehidupan masing-masing rekan kami ini Tuhan. Segala rencana yang di luar pikiran kami percaya Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga rekan-rekan ini rekan kami ini Tuhan, keluarga besar rekan-rekan kami ini Tuhan, sekalipun kami
tidak mengenal mereka secara pribadi, tapi kami berdoa, kami meminta ucapan, kami berdoa Tuhan kiranya perlindungan damai sejahtera Allah itu tercurah atas mereka Tuhan. Mereka boleh percaya untuk setiap rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa kami untuk rekan-rekan yang kami kasihi Tuhan. Siapapun yang mungkin mengalami pergumulan berat yang kami tidak ketahui, pagi hari ini kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau urapi mereka Tuhan. Engkau taruh damai sejahtera-Mu dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh mengarahkan pandangan mereka kepada Engkau Tuhan. Bukan mengarahkan pandangan mereka kepada permasalahan yang ada di hadapan mereka, tapi mereka boleh mengarahkan pandangannya kepada Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang sungguh-sungguh besar, yang sanggup menyelesaikan segala sesuatunya tepat pada waktumu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami rindu untuk seluruh rekan-rekan yang belum kami ketahui siapapun itu Tuhan. Di pusat maupun di daerah. Jamah mereka Tuhan. Bawa mereka dalam setiap prosesmu Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha besar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh rekan-rekan kami sendiri juga Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Silakan Bu Erika. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari yang indah ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan memilih kami bertiga ada di hadirat-Mu. Terima kasih, pelengkapi kami dengan perlengkapan senjata Allah. Kuasai dan kuduskan kami. Inilah kami, bentuklah kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan wadah ini hamba tahu bahwa sedikit orang, terima kasih Tuhan untuk kami membuka lebih jauh lagi. Tetapi hamba tahu Tuhan bisa merubah semua menjadi lebih indah menurut apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, pada saat ini hamba doakan khusus kami bertiga, Tuhan jamah, Mbak Sirma kuasai dia, tuntun dia, sehingga dia tetap eksis dan Tuhan sendiri pelengkapi dia dengan perlengkapan senjata Allah dan tuntun dia supaya dia melayani dengan baik. Hamba juga doakan buat Bu Sinta, Tuhan jamah dan kuasai. Walaupun dia dosen, Tuhan menyertai karena kami terpisah, tetapi karena Zoom kami boleh bersama-sama dan Tuhan Yesus adalah kekuatan bagi Bu Sinta. Apapun yang dia alami karena Tuhan Yesus yang dia sembah punya kuasa yang luar biasa. Berkati Bu Sinta, berkati suaminya, berkati anak-anaknya, dan tuntun dia dalam pekerjaan dia, dan berikan tenaga dan kekuatan. Sehingga kami yang ada di hadirat-Mu, kami yang menempel dengan pokok anggur itu, boleh bersuka cita karena kekuatan yang kami dapat, bukan karena umur kami yang sudah separuh bayah, tetapi karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Berkati Bu Sinta dan keluarga. Hamba doakan buat Mbak Sirma dan anak-anaknya, Engkau jamah anak-anaknya. Berkati anak-anak ini bertumbuh dan berkembang di dalam-Mu. Karena kadang kesibukan yang membuat kami harus fokus ke dalam pekerjaan. Di dalam nama Yesus berkati suami Mbak Sirma. Berkati rumah tangganya, tuntun dan stay semuanya. Pekerjaannya, terima kasih. Hamba doakan buat suami dan anak-anak. Berikan mereka keberhasilan dan berkati mereka. Dan tuntun mereka, selamatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah kami semua sehingga kami sehat dan kuat. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba tahu bahwa kalau kami Tuhan sudah memanggil berarti kami sendiri Tuhan betulkan semua yang salah. Jamah hati ini untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukan. Hamba juga mohon ampun hamba yang berbicara, bantu hamba untuk setia dan taat dan melakukan firman kebenaran-Mu. Bantu juga Mbak Sirma, bantu Bu Sinta, dan hamba juga doakan buat saudara teman-teman kami yang suka mengikuti doa pagi ini. Mungkin Bu Ivon, Bu Serly, begitu juga Tiur, begitu juga Friday, siapa lagi sih? Kak Jelita.
Jelita dan teman-teman yang lain. Tuhan masih banyak. Dan banyak juga yang belum datang. Kalau Bu Sinta datang, kami mengucap syukur. Hamba tahu bahwa Bu Sinta adalah talenta yang Tuhan pakai untuk hadir, dan juga dia memberikan pengalaman-pengalaman dan apa, karena dia lebih senior di dalam nama Yesus. Berkat sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Berkati adik-adik ini Tuhan dalam kehidupan yang mereka alami kesulitan, Tuhan hadir dan tolong mereka semua sehingga mereka kuat dan bisa berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba doakan buat Bin Roklis kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Bin Roklis ini sudah besar. Dan kami bangga karena Tuhan Yesus ada di Kementerian Perindustrian. Buktinya kami mengucap syukur, menteri juga peduli akan kami. Terima kasih. Tuhan, tahun depan menterinya Engkau berikan menteri yang peduli dan mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun kami kecil, tetapi Tuhan Yesus kami lebih besar dari semuanya. Engkau berkati Bin Roklis ini. Baik dari Pak Menteri ini kami mengucap syukur. Dia peduli akan Paskah, dia peduli akan Natal. Dan kami minta jika dapat menteri yang baru, Engkau jamah sehingga peduli atas kehadiran umat Kristen di situ. Terima kasih Tuhan. Hamba juga doakan buat Pak Immanuel. Terima kasih. Dia juga mengikuti segala kegiatan kami. Begitu juga Pak Adi. Terima kasih. Tuhan memberikan seorang Ketua Bin Roklis yang baik dan peduli walaupun dalam kesibukan dan tidak punya waktu. Kami mengucap syukur. Berkati Pak Adi, istri dan anak-anaknya, berkati, berikan mereka sehat semuanya. Hamba juga datang dan doakan buat Pak Warsito sebagai pembina, Engkau jamah dan kuasai dia. Memang dia tidak pernah ikut, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berubah hati dia untuk peduli bahwa dia juga ada di situ, dan di bawah dia masih banyak orang yang membutuhkan perlindungan dari mereka. Jamah dan berkati Pak Warsito dan keluarga. Hamba datang dan doakan juga buat Bu Mary, terima kasih. Walaupun dia masih baru, tetapi Tuhan terima kasih dia peduli akan kami semua. Berkati dan tuntun dia. Dia, suami dan anak-anaknya, pekerjaannya Engkau berkati. Hamba juga datang dan doakan buat Pak Sopar, Tuhan jamah dan selamatkan Pak Sopar. Memang orang-orang ini jarang mengikut, tetapi di dalam nama Yesus karena dia juga ikut di dalam itu, dan kami mengucap syukur kasih setia Tuhan yang tidak putus. Berkati dia dan keluarga. Hamba juga datang dan doakan buat Pak Ian, Tuhan berkati dan Tuhan. Hamba doakan buat Binoni, Tuhan jamah menyertai dan berkati. Hamba doakan juga buat Mas Eko, Tuhan jamah menyertai dan menolong dia. Hamba juga doakan teman-teman Bu Ratna, Tuhan menyertai dan berkati. Hamba doakan buat mereka semua di dalam nama pejabat-pejabat, anak-anak Bin Roklis, Engkau berkati. Yang punya talenta main musik, berkati mereka. Yang punya talenta menyanyi, berkati mereka. Hamba doakan juga yang punya talenta menjadi dirhen yang mengatur kami, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih, Engkau berkati adik-adik yang baru, berkati mereka. Banyak kesulitan yang kami hadapi, Tuhan Engkau datang menjawab. Engkau adalah Tuhan kami, nafas hidup Tuhan yang punya kami mengucap syukur. Berkati rumah tangga kami, berkati hidup kami, tuntun kami, perbaiki hidup kami menjadi jauh lebih baik. Terima kasih. Hamba doakan juga buat kami semua sekali lagi, yang sakit Engkau jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan jamah hatinya teguhkan. Yesus adalah jalan keluar bagi hidup kami. Terima kasih atas firman kebenaran-Mu. Engkau mengajarkan kami jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan Engkau juga mengatakan kalau Engkau mengasihi aku, Engkau melakukan firman kebenaran-Mu. Bantu kami untuk setia dan taat. Bantu kami untuk tetap berdoa. Saat ini tibanya saat-saat banyak penyesat.
teguhkan hati kami, dan taruh Yesus tetap ada dan menguasai kami. Terima kasih Tuhan, kami yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus, sembuh. Tenaga kekuatan Engkau berikan di dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga kami, berkati berkat keuangan, berkati berkat damai sejahtera, berkati berkat sukacita, dan berkati juga berkat kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak kami, kuduskan dan layakkan kami dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Kita doa Bapa kami ya, bareng-bareng. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah Kuduskanlah namamu, namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah jadilah hendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskan kami dari dan jahat. Tuhan yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bu Sinta, Bu Terima Erika. kasih Bu Sirma sama Bu Erika ya. Kita nyalakan kamera dulu ya Bu. Saya foto Boleh gini aja ya. apa-apa Bu. Biar semua orang kangen kan nanti ketemu Bu Sinta lagi, ada fotonya Bu Sinta. Iya besok-besok. Iya. Kayak itu ya, kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Sinta, Bu Erika. Sama-sama ya. Ya, Tuhan Tuhan berkati kita. Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa lagi.